beralih kepada di sini Pak Edi selaku akademisi dari Universitas Mataram. Ini masih berkaitan dengan fenomena yang terjadi belakangan ini dan di mana mungkin selaku akademisi kan dekat dan juga erat dengan mahasiswa tentunya. Di mana juga yang menyampaikan aspirasi publik ini banyak dari kalangan mahasiswa seperti itu. Sehingga mungkin apa kebijakan dari Universitas Mataram, mungkin dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang tempatnya dari Pak Edi sendiri untuk memberikan wejangan nih atau nasihat kepada mungkin masyarakat khususnya mahasiswa-mahasiswa di Nusa Tenggara Barat untuk bisa menyampaikan aspirasi publik dengan baik dan tepat. Ya baik, terima kasih Mbak ya. Sebelumnya selamat sore untuk semuanya. Pertama, mungkin saya tidak berbicara dalam kapasitas kebijakan kampus atau EPKIP ya, karena ini sangat spesifik. Tapi saya coba berbicara dalam perspektif yang umum mungkin terkait dengan bagaimana mahasiswa bermedia sosial. Karena kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang belakangan ini, nyaris yang menjadi aktor-aktor utama yang melakoni ini kan gerakan-gerakan mahasiswa. Okay. Nah, pertanyaan sederhananya adalah apakah kemudian yang dilakukan oleh mahasiswa ini salah atau tidak? Maka jawabannya tentu tidak salah di satu sisi ya. Karena sepanjang dia melakukan gerakan yang itu tidak keluar dari konteks aturan yang berlaku, maka itu disahkan saja. Dalam aturan undang-undang kita kan jelas diwajibkan tidak dilarang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum sepanjang itu tidak keluar dari konteks yang ditentukan. Tapi persoalan apabila itu mengarah kepada sesuatu yang merusak, misalnya ya mohon maaf, sesuatu yang merugikan orang lain dan negara, maka itu sudah keluar konteks. Nah barangkali salah satu yang menyebabkan ini tentu tidak terlepas dari peran media. Peran media. Karena kebanyakan generasi-generasi muda kita hari ini, terutama yang Gen Z ini, mencoba mengkonsumsi media sosial ini secara instan. Secara instan. Jadi menerima semua informasi-informasi itu secara langsung, tanpa kemudian difilter terlebih dahulu, disaring terlebih dahulu, apakah informasi-informasi itu benar-benar sungguh-sungguh valid atau tidak. Nah, dalam kerangka yang seperti itu, tentu mahasiswa atau kita semua, tidak hanya mahasiswa Mbak ya, saya mohon maaf tidak hanya menyoroti mahasiswa, atau semua kita, baik itu pemerintah, masyarakat, dan lebih-lebih juga mahasiswa, dan kita juga pemuda, agar bijak menggunakan media sosial itu sesuai selaras dengan tema kita hari ini. Nah pertanyaannya adalah bijak bermedia itu seperti apa sih? Nah secara sederhana bahwa bijak bermedia sosial itu adalah bagaimana kita menggunakan media sosial itu secara sadar. Jadi apa yang kita lakukan ini sadar, kemudian juga bertanggung jawab dan etis untuk menyampaikan informasi itu. Apakah informasi itu merugikan diri kita, juga merugikan orang lain. Nah pada konteks ini yang barangkali lazimnya digunakan oleh masyarakat kita, oleh adik kita ini, yang barangkali kecenderungan tidak memikirkan terlebih dahulu secara mendalam atas informasi yang kemudian perlu disampaikan. Sehingga secara sepintas mereka termakan informasi yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi hoax, lalu itu dicebarkan seakan-akan sebuah kebenaran dan kemudian dijadikan sebuah isu ya, isu yang kemudian bermuara pada aksi dan gerakan-gerakan seperti tadi. Nah, saya pikir bahwa apakah media sosial ini harus dilakukan bijak, apakah bijak bermedia sosial ini harus apa tidak? Saya pikir dalam konteks yang kekinian, seiring perkembangan media yang cukup luar biasa ini harus. Ya kalau dulu, ya karena ada media sosial apa yang dilakukan orang nggak tahu. Sekarang karena media sosial yang luar biasa, apapun yang dilakukan oleh pemerintah pejabat kita, itu langsung dicerna oleh publik kita, terutama teman-teman mahasiswa. Jadi seandainya itu salah langkah, maka reaksinya juga seperti itu. Nah, oleh karena itu bijak bermedia sosial ini adalah sesuatu yang penting dan harus dilakukan oleh kita semua. Sebab apa, Bapak Ibu semua atau teman-teman semua, setidaknya ada 5 hal yang mengharuskan kita mengapa harus bijak bermedia sosial. Dalam perspektif yang pertama itu adalah karena jejak digital itu sulit dihapus. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di situ, maka ini tidak akan susah untuk dihilangkan. Nah barangkali kalau sudah dilakukan, barangkali baru ada penyesalan.
Yang kedua, informasi ini kan sangat cepat sekali, Mbak. Ya. Coba bayangkan peristiwa yang kemarin hanya hitungan beberapa waktu, reaksinya seluruh Indonesia luar biasa. Ini tidak terlepas dari media itu sendiri. Karena itu yang informasinya itu berjalan sangat cepat sekali. Yang ketiga itu dampak jangka panjang. Ini bisa merusak pribadi kita sendiri, kemudian bagi yang di pemerintahan, kemudian di dosen, itu merusak karir dan juga mengarah kepada persoalan hukum jika ini tidak dilakukan dengan baik. Maka yang ketiga, yang keempat adalah media sosial ini bisa membentuk opini publik. Nah, ini yang agak sedikit sering kita lihat bahwa dibenturkan. Ini seakan-akan menjadi opini publik yang tidak benar, yang tadi tidak difilter seakan benar dan seterusnya, sehingga ini yang menjadi sedikit persoalan. Dan yang paling terakhir, yang paling penting juga itu adalah dengan bijak kita bermedia itu melindungi diri kita dari hoax. Nah, kalau kita misalnya betul-betul menghayati, mengamati dan memvitalisasi setiap informasi yang kita berikan, maka hoax itu kita tidak akan termakan. Yang kedua, kita juga terhindar dari cyberbullying. Nah, ini yang terjadi banyak kasus kan di anak-anak kita. Dan yang paling terakhir itu adalah ada yang disebut dengan kejahatan digital. Ini yang paling parah. Dan ini agak susah untuk diantisipasi kejahatan digital. Dan saya pikir Pak Kades dan Bapak Ibu semua mungkin pernah menjadi korban. Atau kita semua, atau ada saudara-saudara kita yang pernah menjadi korban daripada kejahatan digital. Baik, tentunya. Baik, terima kasih Pak Kades. Kembali lagi kepada Pak Edi di sini. Kalau misalnya kita balik lagi nih, mungkin Bapak sebagai akademisi dan juga sebagai pengamat tentunya, di mana peran dunia pendidikan itu kan mencetak generasi-generasi yang akan kritis di masa yang akan datang. Sehingga apakah sudah terfasilitasi mungkin kalau kita bahas untuk mahasiswa atau masyarakat NTB dengan literasi digital, jadinya mereka bisa saring terlebih dahulu sebelum sharing di media sosial? Oke, baik Mbak ya, karena di era hari ini kita pun di dunia kampus ya, di dunia perguruan tinggi nggak bisa menafikan untuk kemajuan teknologi khususnya dunia digital. Karena hampir semua juga proses pembelajaran diarahkan bagaimana memanfaatkan teknologi kan, teknologi. Nah, cuman pertanyaan tadi itu adalah bagaimana kemudian peran kita sebagai akademisi yang ada di kampus ini untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa agar di dalam mengoperasikan media sosialnya itu sesuai dengan koridor-koridor yang baik, sehingga tidak termakan hal-hal yang kita sampaikan tadi. Nah, di sini memang tidak bisa disandarkan kepada kelompok akademisi, membutuhkan gerakan kolaborasi antara berbagai komponen yang ada, baik itu akademisi, kemudian teman-teman dari pemerintah, dan seterusnya. Maka yang paling sering kita tekankan kepada teman-teman pemuda mahasiswa ini adalah bagaimana dalam bermedia sosial itu adalah kita punya prinsip. Maka prinsip bijak bermedia sosial itu bisa kita bilang ada 4. Misalnya ada STOP namanya, kalau kita singkat. S-nya itu kita sharing. Jadi sebelum kita menyebarkan informasi-informasi yang diterima tadi, karena begini Mbak ya, anak-anak kita ini dia kecenderungan cepat sekali memakan terprovokasi hal-hal yang negatif. Contoh kayak seperti yang dibilang oleh Mbak tadi, kalau ada judul berita yang negatif, padahal isinya itu bukan, itu cepat sekali berspekulasi, seakan-akan memberikan konklusi bahwa itu negatif. Padahal tidak seperti itu. Nah, itu artinya sharing, pentingnya sharing ini adalah apakah informasi yang akan dibagikan itu adalah bermanfaat, bersumber dari yang betul-betul valid atau tidak. Nah, yang kedua itu adalah T. T itu adalah tanggung jawab. Nah, selain sharing tadi, kita juga harus tanggung jawab. Bertanggung jawab atas setiap yang kita lakukan. Baik itu informasi, perkataan, perbuatan yang kemudian yang kita unggah di media sosial ini. Karena itu akan berbalik pada kita sendiri. Nah, jika itu dipikirkan secara matang-matang, maka prinsip yang kedua tanggung jawab ini menjadi salah satu dimensi yang paling penting juga. Nah, yang ketiga itu O. O itu adalah objektif. Nah, tidak mudah terprovokasi
atau ikut menyebarkan berita-berita yang belum fakta dan buktinya itu benar-benar valid gitu. Nah, kecenderungan ini tentu objektif ini harus ada penyadaran tadi kepada mahasiswa, karena tidak bisa juga serta-merta mereka seperti itu. Nah, karena jika dia tidak objektif dalam memanfaatkan media sosialnya ini, maka akan berimplikasi terhadap diri sendiri. Maka yang terakhir itu adalah P. P itu adalah pahami aturan. Nah, paham etika bermedia sosial, kemudian hukum yang ada. Kita tahu undang-undang ITE sekarang ini. Nah, kalau sekiranya informasi yang disebarkan itu dapat berimplikasi buruk kepada orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri, jadi ini tidak selaras dengan bijaknya kita bermedia sosial. Maka oleh karena itu, dalam prinsip di dunia akademisi, kita selalu mengedepankan kepada teman-teman mahasiswa bagaimana etika bermedia sosial itu. Seperti menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung provokatif. Nah, ini yang paling penting. Kadang kalau yang anak-anak ini nggak berpikir panjang, sepanjang ini dianggap ini, wow ini seru ini, ya dilakukan provokasi dan orang lain juga termakan seperti itu, sehingga ini kan cepat menyebarnya. Yang kedua, kita harus menghormati privasi orang lain. Jadi karena kita hidup di negara yang demokrasi, negara yang berlandaskan hukum, maka semua yang kita lakukan dan apa yang orang lain lakukan harus kita hargai. Baik, tentunya. Dan juga yang paling terakhir, Mbak, adalah kita menghargai adanya perbedaan pendapat. Jadi tidak semata-mata kita ingin mengedepankan pendapat kita ini adalah yang paling benar dan kita mempertahankan padahal itu hoax misalnya, belum di-sharing tadi dan di-filter. Nah, tetapi pendapat orang lain ada ruang dalam diri kita untuk kita hargai. Sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar yang kita sebarkan itu adalah informasi yang bermakna, bermutu dan bermanfaat tidak hanya bagi kita, tapi juga adalah bagi semua kalangan dan semua kelompok yang ada. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Tentunya bagaimana masyarakat itu akan harus semakin aware ya terhadap literasi digital ini untuk mencegah informasi-informasi ke publik itu yang tidak benar tentunya di masyarakat. Selanjutnya mungkin pesan-pesan dari Pak Edi, singkat saja Pak. Ya baik Mbak, bermedia sosial itu juga bagian dari menjalankan amanat konstitusi kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu lewat media sosial. Jadi tidak hanya yang negatif ya, tetapi juga banyak yang positif. Hal ini kita buktikan banyak guru kita, dai kita yang memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana edukatif. Termasuk juga kepada kita dosen yang ada di Kemnisi memanfaatkan media sosial ini sebagai media edukasi kepada mahasiswa. Oleh karena itu kepada pemuda dan mahasiswa bahwa bijak dalam bermedia sosial ini bukan hanya menjaga diri kita, tetapi juga menjaga ruang digital kita agar tetap sehat dan tetap bermanfaat kepada orang lain. Sehingga keberadaan kita dalam memanfaatkan media sosial itu terasa dan tersambungkan asas kemanfaatannya. Sehingga itulah yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Saya pikir demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih.